Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andita Prameswari dengan NPM 22411215 dari kelas Manajemen 22DX. Pada video ini, saya akan membahas mengenai manajemen resiko bisnis dan strategis. Pengertian dari manajemen resiko bisnis dan strategis adalah disiplin ilmu yang mempelajari bagaimana mengidentifikasi, menganalisis, dan menyusun strategi untuk mengelola risiko-risiko bisnis yang dapat mempengaruhi keberlangsungan dan pencapaian tujuan suatu bisnis. Penerapan manajemen risiko yang baik dapat membantu organisasi dalam mengambil keputusan yang lebih tepat dan meningkatkan daya saing. Lalu, pentingnya manajemen risiko dalam bisnis dibagi menjadi empat. Yang pertama adalah mengidentifikasi potensi bahaya. Manajemen risiko membantu perusahaan dalam mengidentifikasi risiko potensial yang dapat menghambat pencapaian tujuan bisnis, sehingga dapat mengambil langkah-langkah pencegahan yang tepat. Kemudian yang kedua adalah meminimalkan dampak kerugian. Dengan mengidentifikasi dan mengelola resiko secara proaktif, perusahaan dapat mengurangi kemungkinan terjadinya bencana yang dapat menimbulkan kerugian finansial dan reputasi yang besar. Yang ketiga adalah meningkatkan keberlangsungan usaha. Manajemen resiko yang efektif memungkinkan perusahaan untuk tetap berjalan di tengah tantangan dan ketidakpastian, sehingga meningkatkan kemampuan adaptasi dan daya tahan dalam jangka panjang. Yang keempat adalah memaksimalkan peluang. Dengan memahami manajemen risiko yang ada, perusahaan dapat memanfaatkan peluang-peluang baru yang lebih terukur dan akan muncul dalam mengambil keputusan yang lebih terukur dan menguntungkan. Kemudian kita akan bahas mengenai jenis-jenis risiko bisnis. Ada 5. Yang pertama adalah resiko strategis. Nah, resiko ini terkait dengan strategi bisnis seperti perubahan pasar, persaingan, atau regulasi pemerintah. Yang kedua adalah resiko operasional. Resiko ini resiko yang berasal dari proses internal, orang, dan sistem yang tidak berfungsi dengan baik. Yang ketiga adalah resiko keuangan. Resiko ini berhubungan dengan aspek keuangan seperti fluktuasi suku bunga, nilai tukar, atau likuiditas. Yang keempat adalah risiko reputasi. Resiko ini dapat mempengaruhi reputasi dan citra perusahaan di mata pelanggan, mitra, atau pemangku kepentingan lainnya. Yang kelima adalah risiko hukum dan kepatuhan. Risiko ini terkait dengan pelanggaran hukum, seperti peraturan atau kontrak yang dapat mengakibatkan sanksi atau tuntutan hukum. Kemudian kita akan mengidentifikasi risiko bisnis. Yang pertama adalah analisis lingkungan. Nah, identifikasi dan evaluasi faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi operasional dan pencapaian tujuan perusahaan, seperti perubahan teknologi, tren pasar, dan kebijakan pemerintah. Yang kedua adalah analisis SWOT. Analisis SWOT adalah kita menilai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dimiliki perusahaan untuk menentukan risiko-risiko yang dapat timbul. Yang ketiga adalah diskusi pakar. Nah, ini melibatkan tenaga ahli, manajemen, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengidentifikasi resiko-resiko yang mungkin terjadi berdasarkan pengalaman dan pengetahuan. Yang keempat adalah analisis data. Nah, ini merupakan pengumpulan dan penganalisis data historis untuk mengidentifikasi pola, tren, dan potensi resiko yang mungkin saja terjadi di masa depan. Lalu penerapan manajemen resiko seperti analisis resiko bisnis dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah analisis risiko.
menganalisis sumber-sumber potensi resiko yang dapat mempengaruhi tujuan bisnis, seperti kondisi pasar, persaingan, keuangan, operasional, dan lainnya. Yang kedua adalah penilaian dampak. Nah, ini merupakan kita harus menilai seberapa besar dampak yang dapat ditimbulkan oleh resiko-resiko tersebut, baik secara finansial, operasional, dan maupun reputasi. Yang ketiga adalah probabilitas kejadian. Merupakan kita harus memperkirakan kemungkinan terjadinya resiko-resiko yang telah teridentifikasi seperti berdasarkan data historis dan analisis. Langkah selanjutnya adalah kita mengevaluasi risiko bisnis. Yang pertama adalah identifikasi risiko. Kita akan mengenali potensi risiko yang dapat muncul dalam bisnis. Yang kedua adalah analisis dampak. Ini merupakan memahami seberapa besar dampak dari setiap risiko. Yang ketiga adalah penilaian probabilitas. Menilai kemungkinan terjadinya setiap risiko. Yang keempat adalah prioritas risiko. Menentukan tingkat prioritas penanganan setiap risiko. Evaluasi risiko bisnis merupakan tahap penting dalam manajemen risiko. Proses ini melibatkan identifikasi potensi risiko, analisis dampak yang mungkin timbul, penilaian kemungkinan terjadinya, serta penentuan prioritas penanganan. Dengan melakukan evaluasi yang komprehensif, perusahaan dapat mempersiapkan langkah-langkah strategis untuk memitigasi risiko secara efektif. Kemudian penanganan risiko bisnis. Setelah mengidentifikasi dan menganalisis risiko bisnis, langkah selanjutnya adalah menangani risiko tersebut. Terdapat beberapa strategi penanganan risiko bisnis yang dapat diterapkan, seperti menghindari, memitigasi, transfer, atau menerima risiko. Strategi penghindaran risiko dilakukan dengan mengubah rencana atau menghindari aktivitas yang beresiko tinggi. Mitigasi risiko dapat dilakukan dengan menyusun rencana kontingensi dan mengambil tindakan untuk mengurangi kemiskinan atau dampak risiko. Untuk itu, maka diperlukan strategi mitigasi risiko bisnis. Ada 5, yaitu yang pertama adalah identifikasi. Nah, ini merupakan mengenali risiko-risiko yang mungkin timbul dalam bisnis. Yang kedua adalah analisis. Kita akan mempelajari dampak dan probabilitas terjadinya setiap risiko. Yang ketiga, perencanaan. Perencanaan berarti mengembangkan strategi untuk mengurangi atau menghindari risiko. Yang keempat adalah implementasi. Kita akan melaksanakan rencana mitigasi untuk memonitor efektivitas. Yang kelima adalah evaluasi. Kita berarti meninjau kembali strategi dan perbaiki jika diperlukan. Untuk memitigasi risiko bisnis secara efektif, kita harus melalui tahapan sistematis mulai dari identifikasi, analisis, perencanaan, implementasi, hingga evaluasi ulang. Dengan menerapkan strategi manajemen risiko yang komprehensif, kita dapat meminimalkan dampak negatif dari pemanfaatan mitigasi risiko bisnis. Lalu, implementasi manajemen risiko bisnis dapat melibatkan beberapa tahapan penting, seperti mengembangkan rencana tindakan, mengalokasikan tanggung jawab, dan menentukan indikator keberhasilan. Organisasi harus memastikan agar rencana mitigasi risiko dapat terintegrasi dengan proses bisnis yang ada dan didukung oleh sumber yang memadai. Selanjutnya, diperlukan pengawasan dan evaluasi secara berkala
untuk memastikan efektivitas penanganan risiko yang dapat mengidentifikasi area perbaikan. Adapun monitoring dan evaluasi manajemen risiko bisnis dibagi menjadi empat. Yang pertama adalah pemantauan berkala. Proses manajemen risiko memerlukan pemantauan terus-menerus untuk memastikan bahwa strategi mitigasi berjalan dengan efektif. Kemudian, melakukan kajian berkala untuk resiko-resiko yang teridentifikasi dan teradaptasi langkah-langkah jika diperlukan. Yang kedua adalah indikator kinerja. Menetapkan indikator kinerja yang terukur untuk menilai keberhasilan penerapan resiko, seperti tingkat keberhasilan mitigasi, penurunan frekuensi kejadian, dan peningkatan profitabilitas. Yang ketiga adalah analisis pembelajaran. Kita akan melakukan evaluasi berkala untuk mengidentifikasi area yang perlu perbaikan. Analisis faktor-faktor penyebab kegagalan atau keberhasilan sebagai pembelajaran berharga untuk mengembangkan manajemen risiko yang lebih baik. Yang keempat adalah keterlibatan pemangku kepentingan. Memastikan seluruh pemangku kepentingan dari manajemen puncak hingga karyawan dilibatkan dalam proses pemantauan dan evaluasi. Masukan mereka dapat memperkaya perspektif dan menghasilkan perbaikan yang lebih komprehensif. Dan presentasi dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.